Usman Wibisono yang disangka melakukan pencemaran nama baik terhadap Erik Sastrodikoro, Chandra Srijaya dan Bambang kini jalani proses hukum di Pengadilan Negeri Surabaya. Di persidangan, tampak jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Surabaya, yakni Siska dan Darwis menghadirkan ahli pidana yakni Sapta Aprilianto dari Universitas Airlangga Surabaya. Di kesempatan itu, ahli pada inti mengatakan, unsur pasal 310 KUHP yakni, barang siapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum. Syarat terpenuhinya, delik pasal 310 ahli beberkan yaitu, adanya tuduhan yang diberikan secara lisan maupun tertulis. Kemudian tuduhan itu, disampaikan ke muka umum yang tujuannya terang dan diketahui umum. Sedangkan, unsur pasal 311 adalah bagian dari delik penghinaan dan jika tidak terbukti disitulah pasal 311 yaitu, fitnah. Dalam perkara ini, terkait ada somasi kepada Erik Sastrodikoro, Chandra Srijaya dan Bambang lalu disampaikan oleh, terdakwa dalam halayak umum di grup WhatsApp ahli mengamini bahwa perbuatan ini termasuk pada pasal 310 atau 311 sebagaimana dakwaan jaksa. Ahli memaparkan, somasi yang disampaikan di grup WhatsApp itu, bahwa di muka umum pasal 310 junto pasal 311 berkaca pada jumlah dan tempat. Terkait jumlah yaitu, melebihi dari 2 orang dan terkait tempat di muka umum. Artinya, ketika tuduhan dikualifikasi lebih dari 2 orang dan di grup WhatsApp semua bisa masuk atau umum maka sudah masuk kualifikasi tadi. Ahli mengatakan, di perkara ini, jeratan apakah KUHP atau Undang-Undang Informasi Teknologi, yakni, pasal 27 ayat 3 marwahnya di pasal 310 KUHP. Penafsiran Undang-Undang ITE tidak terlepas dari norma pasal 310. Ahli juga memberikan pandangan terkait perkara ini, jeratan pasal 310 atau jeratan Undang-Undang ITE, menurut ahli kembali kepada penyidik dan jaksa. Sementara penasehat hukum terdakwa yakni, Benny Ruston, merasa menarik karena pandangan ahli terkait penerapan pasal dikembalikan ke penyidik hingga munculnya sebuah pertanyaan yaitu, ketika semua dikembalikan bahwa pasal 310, pasal 311 dan Undang-Undang ITE itu apakah sama? Ahli menerangkan, dalam konteks pasal Undang-Undang ITE dan pasal 310 dalam putusan MA kedua pasal yang dimaksud adalah sama. Perkara pencemaran nama baik yang disangkakan terhadap Usman Wibisono, membuat penasehat hukum Benny Ruston, membeberkan, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi nomor 50, tahun 2008, pertimbangan Mahkamah yakni, bahwa menurut Mahkamah penghinaan yang tertuang dalam KUHP tidak bisa menjangkau penghinaan yang dilakukan dalam dunia cyber. Dari Pengadilan Negeri Surabaya jurnalis Basudewa TV menyampaikan. Ini kan ada gambarnya kan ini, nah, sudah langsung ditembakkan di sini. Baik Pak ya, sebelum memberi keterangan bersumpah dulu, saudara sebagai ahli ya. Ya, diikuti lepas sumpahnya, saya menunjukkan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai ahli akan mengungkapkan pendapat-pendapat sesuai keahlian saya dengan sebenar-benarnya dan sebaik-baiknya. Ya, terima kasih, silakan duduk. Ya. Dipakai mic bisa didengar mungkin ya. Iya. Oke, silakan kita mulai dari penutup umum dulu. Terima kasih Bapak Darwis untuk saksi ahli ya, Sapta ya. Betul. Terima kasih Pak Sapta. Saya minta tolong Bapak untuk menjelaskan terhadap usul pasal 310 KUHP. Baik. Usul-usulnya Pak. Ya, mohon izin yang mulia. 310 KUHP sebagaimana yang tertulis di dalam KUHP lama ya. Jadi 310 ayat 1
barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam dengan pencemaran nama baik. Jadi ada dua hal penting ya, syarat, saya katakan syarat untuk terpenuhinya delik 310 KUHP ayat 1, yaitu yang pertama adanya tuduhan yang diberikan secara lisan maupun tertulis, ya itu satu hal. Kemudian tuduhan itu disampaikan secara sengaja di muka umum yang tujuannya terang agar diketahui oleh umum. Jadi dua hal yang syaratnya dua hal untuk sempurnanya delik 310. Yang pertama harus dapat dibuktikan bahwa pelaku melakukan tuduhan, satu. Kemudian yang kedua, tuduhan itu disampaikan di muka umum, tentunya dengan tujuan agar terang, khalayak ramai mengetahui. Kemudian untuk unsur pasal 311 KUHP apa Pak? Nah, 311 itu secara normatif itu kan merupakan bagian dari delik penghinaannya. Nah, jadi sebetulnya menghina seseorang itu sah-sah saja, ya. Sah-sah saja. Gibah itu sah-sah saja. Tidak sah ketika hinaan itu sifatnya menuduhkan sesuatu dan disampaikan di muka umum. Nah, 311 KUHP itu fitnah. Jadi orang dapat dikenakan 311 KUHP jelas secara terang-terangan, dia masuk 310 dulu baru ke 311. Jadi tidak lepas dari apa yang telah terpenuhi di dalam 310. Nah, namun dalam hal ini si pengungkap tadi itu diperkenankan untuk membuktikan bahwa apa yang disampaikan adalah benar. Nah, namun manakala dia tidak membuktikan kebenaran apa yang disampaikan itu atau tidak bisa membuktikan kebenarannya, maka disitulah masuk pasal 311 KUHP, bisa secara lisan maupun secara tertulis. Kemudian untuk pengertian dari somasi sendiri itu bagaimana Pak? Nah, sebetulnya somasi itu ada di secara normatif, ada di dalam BW ya. Cuma karena saya bukan kompetensinya saya di bidang keperdataan, dan di BW pun juga tidak jelas-jelas menjelaskan somasi adalah tidak ya. Tapi saya ambil dari beberapa literatur dan kamus besar bahasa Indonesia yang intinya somasi adalah suatu teguran kepada seseorang atau pihak lain untuk melakukan suatu prestasi. Nah, itu jadi untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh si pemberi teguran tersebut. Nah, itu singkatnya seperti itu somasi. Nah, terkait dengan isi somasi itu sah-sah saja. Dalil-dalil somasi itu apapun boleh disampaikan secara serta-merta ya. Nah, kenapa kok serta-merta boleh disampaikan apa saja? Karena memang somasi ini in person, ditujukan kepada seseorang. Misal, saya mensomasi si X. Si X, Anda telah menguasai barang saya, motor, dan satu buah mobil. Mohon dalam waktu 24 jam segera kembalikan motor dan mobil tersebut. Nah, terlepas daripada si X itu menguasai atau tidak, atau bagaimana cara penguasaannya, sebetulnya somasi itu bukan itu. Maksudnya sah-sah saja saya mendalilkan apa saja, gitu ya. Tapi ketika somasi ini pada akhirnya dengan sengaja disebarkan, nah inilah yang potensi menjadi sebuah delik perbuatan pidana. Ahli, jika ada suatu kronologi seperti ini, adanya surat somasi
ditujukan kepada 3 orang yang dibuat di kantor hukum pengacara, kemudian oleh si A yang bukan menguasakan somasi itu atau yang tidak membuat somasi itu mengupload di grup sosial media WhatsApp yang intinya untuk meminta sesuatu, sedangkan yang dimintakan itu tidak seperti itu, tidak ada. Dan orang yang di grup WhatsApp tersebut itu salah satu 3 orang yang disebutkan dalam somasi tersebut juga tidak ada dalam grup WhatsApp, sedangkan grup WhatsApp itu grup umum, Pak. Jumlahnya mungkin kurang lebih 100 orang, di mana isi dari somasi itu tidak benar. Apakah itu bisa disebut dalam kategori pasal 311 KUHP atau 310 KUHP, Pak? Iya, terima kasih. Sebagaimana yang saya jelaskan singkat tadi ya, bahwa somasi itu memang hak setiap orang ya. Dan bahkan dalil somasi pun juga bergantung pada orang yang mensomasi. Kebenarannya dan bagaimanapun itu juga urusan yang mensomasi, karena tanggung jawabnya ada pada pihak yang mensomasi. Memang tidak ada kekhususan ya somasi itu apakah harus tertutup terbuka. Tapi manakala disebutkan di dalam judul somasi tadi atau di atas kepada 3 orang tadi seperti yang dicontohkan tadi, maka somasi ini terbatas pada 3 orang itu saja. Maka silahkan dituduhkan macam-macam hal, kasarannya begitu. Boleh saja, tidak masalah. Cuman hati-hati, ketika somasi ini pada akhirnya dengan sengaja disampaikan di muka umum, maka konsekuensinya atau bisa berindikasi pada pemenuhan delik 310 maupun 311. Dengan catatan somasi tadi memang mengandung 2 hal tadi, memenuhi syarat 310, 311. Apa itu? Tuduhan sesuatu hal ya, kemudian dengan sengaja disampaikan di muka umum. Nah, itu 310. 311-nya, ketika tuduhan itu tidak benar dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya, disitulah frase terpenuhinya 311 KUH fitnah. Baik, ini melanjutkan saudara ahli berkaitan tadi dengan unsur pasal 310 yang saudara menerangkan bahwasanya perbuatan tersebut harus disampaikan di muka umum. Iya, ya, di depan halayak ramai. Berkaitan dengan tadi yang disampaikan oleh rekan CPU bahwasanya tadi kan ada kaitan somasi. Ahli menerangkan sah-sah saja orang bersama-sama seorang agar dia bisa mengikuti atau melaksanakan apa yang ada di dalam surat somasi tersebut. Betul. Nah, ini berkaitan dengan permasalahan ini bahwasanya selain dikirimkan ke 3 orang yang tersomasi, kemudian perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa atau oleh seseorang, disampaikan ke dalam grup WhatsApp. Nah, apakah penyampaian surat somasi di dalam grup WhatsApp ini termasuk kategori dalam pasal 310 atau 311 yang ahli sampaikan tadi? Iya, tadi sudah saya sampaikan. Jika memang somasi tersebut dengan sengaja disampaikan kepada grup WA, misalnya grup WA. Grup WA itu kan gini ya, di muka umumnya pasal 310 judul 311 KUHP itu kan menekankan pada jumlah dan tempat. Jumlahnya lebih dari 2 orang dan di tempat umum. Nah, ini kumulatif, tidak bisa disingkirkan ya. Artinya ketika grup WA itu masuk dalam kualifikasi di lebih dari 2 orang dan itu grup WA umum, itu bukan berarti terus ini grup umum semua bisa masuk ya. Bisa saja itu grup terbatas pada orang-orang kayak misalnya pertemanan akrab gitu ya. Cuman dalam hal ini memenuhi unsur lebih dari 2 orang dan apa yang disampaikan itu di luar dari maksud pembentukan grup tadi.
maka sudah masuk kualifikasi di muka umum tadi. Sehingga ketika somasi tadi, ya, selain dikirimkan kepada 3 orang tadi yang sebagaimana tercantum tadi, dan juga diuploadkan ke grup, maka sudah masuk kualifikasi di muka umum tadi. Iya. Dan sekali lagi untuk pemenuhan 310-311 mengacu pada syarat yang saya sampaikan tadi, tuduhan sesuatu hal kemudian di muka umum, bukan sekedar di muka umum ya, tapi dengan sengaja disampaikan di muka umum agar terang sekali bahwa ini mencemarkan nama baik 3 orang yang tersomasi tadi. Nah itu. Baik. Saudara ahli, berkaitan dengan surat somasi yang diupload dengan di grup sosial media WhatsApp. Nah, untuk ini kami mohon penjelasan ahli keterkaitannya dengan pasal 27 Undang-Undang ITE. Karena ini kan lex spesialis. Karena kalau untuk dunia maya kan diatur dengan Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 kalau nggak salah ya. Di 11 2008 16 2000 ya yang terbaru. Nah, berkaitan dengan pasal 27. Nah, ini kan secara khusus diatur di Undang-Undang ITE. Sementara ahli menjelaskan bahwasanya sudah termasuk ke dalam di muka umum. Karena itu ditujukan kepada bukan terhadap orang yang tersomasi. Nah, bagaimana keterkaitannya? Apakah ini lex spesialisnya di Undang-Undang ITE atau di KUHP, saudara ahli? Iya, begini, antara UITE dengan KUHP, khususnya di dalam pasal 27 ITE itu kan ayat 3 kalau tidak salah, itu kan marwah atau norma dikembalikan kepada 310 KUHP. Ya. Sehingga cuma itu dalam konteks penafsirannya saja. Sehingga maksudnya begini, penafsiran 27 ayat 3 UITE itu tidak bisa dilepaskan dari norma 310 KUHP. Artinya untuk terpenuhinya 27 ayat 3 juga harus ada tuduhan di muka umum. Cuma bedanya begini, di dalam 27 ITE tuduhan itu tidak menjadi pencemaran nama baik jika yang dituduhkan itu adalah fakta. Bisa disampaikan bahwa Sabta anak seorang koruptor. Bisa begini, dulu ayah saya memang sudah pernah terbukti infra korupsi, sehingga penyampaian di dalam tadi itu Sabta seorang putra koruptor tidak salah juga gitu kan, disampaikan di muka umum. Nah, yang pertama nggak terpenuhi, karena itu fakta, itu satu. Sehingga 27 ayat 3 UITE tidak terpenuhi. Tapi kalau di 310 KUHP sampai sekarang belum mempersoalkan tuduhan itu benar atau tidak. 310 KUHP itu tidak mempersoalkan yang disampaikan atau tuduhan itu benar atau tidak. Tadi misalnya Sabta putra koruptor, katakanlah memang ayahnya dulu seorang koruptor, benar memang dia putra koruptor, iya. Tapi untuk 310 tidak mempersoalkan benar atau tidak. Tapi terlepas daripada benar atau tidak, kata-kata yang disampaikan itu mempermalukan Sabta at the moment pada saat disampaikan. Sehingga pemenuhan deliknya lebih leluasa ke 310 KUHP. Itulah kenapa kok ancamannya dia lebih ringan ya, 27 ayat 3 itu lebih berat. Nah, terkait dengan lex spesialis atau tidak, syaratnya itu dikembalikan kepada pilihan daripada penyidik maupun jaksa penuntut umum. Karena apapun kedua pasal itu berlaku dan sampai sekarang tidak pernah ada yang mencabut. Bahwasanya, loh, bukankah itu tuduhannya terjadi di ranah internet atau dokumen elektronik ya, sehingga harus bergeser ke elektronik. Nah, kita juga harus menimbang-nimbang ya. Satu contoh yang mulia, ini mungkin agak di luar ya. Judi online ini luar biasa. Judi online ini sekarang rata-rata penyidik menggunakan UITE semua. Ancamannya di atas 5 tahun, luar biasa.
ini orang di warungan main HP yang harganya cuma 1 juta, main apa ini? Judi ya, untung nggak seberapa, tapi hanya karena dia memainkan sebuah perangkat elektronik, dia kena pasal 27 ayat 4 judi online. Sementara 303 KUHP ancamannya jauh di bawah itu. Ini kan dari nilai keadilan sebenarnya juga tidak sesuai. Makanya dalam hal ini 303 KUHP maupun 27 ayat 4-nya di UITE sama-sama berlaku. Diserahkan pilihannya kepada penyidik maupun JPU, mau pakai yang 27 atau mau pakai yang 303. Nah, sama seperti pasal 27 ayat 3 dengan pasal 310 311 KUHP. Jadi saya rasa itu tidak ada masalah. Baik. Jadi menurut ahli, penyampaian atau mengupload di sosial media tentang somasi itu sudah masuk kategori di muka umum. Iya, sepanjang tadi di hadapan 2 orang dan tempatnya umum, gitu. Dan tadi sebagaimana saya katakan, rupiah itu sudah bisa dikualifikasi sebagai 2 hal. Sebentar cukup yang baik, perkenalkan saya Ali, mohon izin. Menarik bagi saya ketika mendengarkan pendapat ahli yang menyampaikan bahwa ketika kita ingin menerapkan satu ketentuan atau peraturan, penegakan peraturan itu diserahkan kembali kepada penyidik dan JPU. Yang ingin saya tanyakan, ketika semua hal persoalan itu dikembalikan, apakah kemudian menurut pendapat ahli, ketentuan pasal 27 Undang-Undang ITE berikut dengan 310 dan 311 itu adalah sama? Oke, baik. Saya jawab, mohon izin. Tadi sudah saya sampaikan, mungkin tidak secara jelas ya. Dalam konteks 27 ayat 3 dan 310 itu, dengan ada putusan MK ini saya lupa tahunnya ya. Putusan MK nomor 50 PUU Permainan 2008. Ya. Itu kan mengembalikan penafsirannya kepada KUHP. Sehingga dalam hal ini 2 pasal itu sama dan dalam hal ini saya berpendapat tidak ada leg spesialis ya. Nanti dalam hal ini JPU bisa menggunakan 27 ayat 3 ataupun 310 ya, sebab dalam dakwaan selalu digunakan junto. Baik. Artinya menurut pendapat ahli itu dikembalikan kepada penyidik maupun JPU ingin menerapkan yang pasal yang mana? Iya. Baik. Saya tidak akan mempertentangkan bagaimanapun ahli memiliki pendapat, di antara kita juga sesama sarjana hukum. Saya akan suguhkan fakta ini ahli. Berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 50 PUU Romawi 6 2008, salah satu pertimbangan dari Mahkamah adalah demikian, saya bacakan, bahwa menurut Mahkamah, penghinaan yang diatur dalam KUHP dalam kurung penghinaan offline 310-311 tidak dapat menjangkau delik penghinaan dan pencemaran nama baik yang dilakukan di dunia cyber dalam kurung penghinaan online karena ada unsur di muka umum. Nah, bagaimana pendapat ahli berkaitan dengan pendapat mahkamah itu kemudian dikorelasikan dengan penerapan apakah keberadaan undang-undang ITE dengan khususnya berkaitan dengan 310 dan 311? Ya, terima kasih. Begini, dalam hukum pidana itu kan kita mengenal asas legalitas ya. Legalitas itu dalam hal ini tidak dipidana jika tidak ada peraturannya. Namun di balik itu tersirat lagi ekspresif verbis ya, akan tersurat bahwa tidak boleh ditafsirkan secara analogi, tidak berlaku surut. Dan satu lagi, jika pun ada perubahan, maka yang menguntungkan bagi terdakwa. 2 pasal ini, nah ini ya, sebetulnya dalam prakteknya
monggo ya saya katakan pilihan ya. Tapi kalau secara asas yang menguntungkan dari dua pasal ini sebetulnya yang paling menguntungkan bagi terdakwa adalah 310 KUHP daripada 27 ayat 3. Baik, saudara ahli menyampaikan yang menguntungkan. Saya ingin kemudian mendalami bahasa atau kemudian keuntungan ataupun yang didapatkan oleh terdakwa berkaitan dengan pasal 310 311 dibandingkan dengan undang-undang ITE itu menurut ahli apa? Di dalam pasal 27 ayat 3 itu pemenuhan deliknya bukan bergantung semata-mata pada aduan korban, tapi lebih kepada perbuatannya. Sehingga dalam hal ini pun juga menimbulkan satu penafsiran, walaupun SKB itu tujuannya adalah untuk meminimalkan penafsiran, tapi toh pada faktanya juga menimbulkan penafsiran. Di dalam pasal 310 311 dia delik aduan tetap, artinya diserahkan pada korban, gitu kan, untuk pemenuhan deliknya. Artinya jika korban dalam hal ini tidak menganggap itu sebuah pencemaran nama baik atau mencabut laporannya, dia bisa berhenti. Kalau 27 ayat 3 dia lebih dari itu, lebih berat pemenuhannya. Baik, karena itu pendapat ahli, saya mencoba untuk tidak terlalu ini. Saya tertarik tadi mengenai ketika ahli menyampaikan mengenai bahwa itu adalah delik aduan absolut. Dapatkah saudara ahli memberikan pengetahuan terhadap kami di persidangan ini? Apa sih yang dimaksud dengan pengaduan? Ya, pengaduan sebagai KUHP, saya lupa ayatnya. Di situ dikatakan pengaduan itu adalah hak dari pengadu untuk menyampaikan atau mengadukan sebuah dugaan tindak pidana berdasarkan pada kerugian yang dialami oleh si pengadu tadi. Nah, penentuan deliknya ini delik atau bukan secara absolut diserahkan pada si pengadu. Dalam hal ini jika memang dia tidak merasa dirugikan, maka itu bisa tidak menjadi delik pidana. Tidak menjadi delik pidana. Iya. Artinya karena memang tidak diadukan. Betul. Iya. Artinya pengaduan itu dilakukan jika memang ada delik pidana. Ya, lebih tepatnya begitu. Lebih tepatnya begitu. Saya ilustrasikan begini. Peristiwa yang dianggap suatu pengaduan oleh seseorang itu dilakukan pada bulan November tanggal 15. Ini ilustrasi. Kemudian di dalam dakwaan jaksa penuntut umum, dalil dakwaan itu mengacu kepada peristiwa tentu yang sudah kami suguhkan dalam pengertian itu. Peristiwa itu terjadi di bulan Desember, katakan tanggal 5. Peristiwanya tanggal 5, ada pengaduannya di tanggal 15 November. Saya ingin mengetahui pandangan ahli bagaimana kemudian terhadap pengaduan tersebut. Itu pertama. Bukan daluarsa, ini di tahun yang sama. Di tahun yang sama. Jadi pengaduannya di tanggal 15 November. Pengaduan tanggal 15 November. Iya. Sedangkan peristiwa yang disangkakan terjadi di tanggal 5 Desember. Unik. Iya. Menurut ahli unik. Iya. Saya ingin pandangan secara simpel saja. Bagaimana logika sederhana menggambarkan peristiwa itu? Ya, kalau seperti itu tidak masuk logika hukum. Tidak masuk logika hukum. Iya. Apakah dianggap bahwa itu belum ada peristiwa pidana atau delik pidananya? Iya, saya rasa semua sudah bisa menjawab. Baik. Karena ahli didatangkan sebagai ahli, tentu
bahasanya adalah penegasan. Terlepas mungkin saya pun maupun majelis berikut dengan JPU adalah kita mengerti background hukum. Baik ahli, saya lanjutkan kembali kepada tentang keberadaan. Mengapa ada latar belakang sehingga ketentuan di dalam Undang-Undang ITE itu perlu dilakukan uji material ke Mahkamah Konstitusi, yang kemudian muncullah putusan Mahkamah Konstitusi nomor 50 PUU Romawi 6 tahun 2008. Latar belakangnya salah satu pertimbangannya adalah yang saya sebutkan tadi. Kemudian ada juga SKB antara Menteri Informatika, ya, Kejaksaan dan juga Kepolisian yang mengatur juga mengenai terkhusus kepada mencakup ketentuan 310, 311. Lalu kalau memang penerapan itu dikembalikan kepada penyidik, lalu pentingnya keberadaan SKB dan juga putusan Mahkamah Konstitusi ini menjadi apa? Ya, begini ya. Di dalam tataran perundang-undangan SKB kita semua tahu tidak masuk di situ ya. Dia sebagai guidance sebagai penyidik yang manakala penyidik itu menimbulkan penafsiran yang berbeda, maka dia mengacu pada SKB tadi. Jadi kalau misalnya dipertanyakan apakah dalam hal ini penyidik apakah harus atau tidak melaksanakan SKB, saya katakan ya karena memang itu peraturan dia sepakati, harusnya ya dia melaksanakan itu. Karena ada kesepakatan Kapolri. Betul. Cuman sekali lagi bahwa pembentukan suatu undang-undang itu kan satu hal, penafsirannya pun hal yang berbeda. Demikian juga dengan SKB, maksudnya sudah jelas, tapi pun tidak dapat lepas dari namanya penafsiran. Gitu. Saya mencoba untuk berpendapat, apakah menurut ahli juga pendapat saya benar? Jika benar, saya butuh argumentasi hukum. Jika salah pun saya juga butuh argumentasi hukum. Keberadaan putusan Mahkamah Konstitusi dan juga SKB itu adalah memang dia tidak bisa dihindarkan mengenai 310, 311 karena unsur-unsurnya ada pada ketentuan 310 dan 311. Namun ketika peristiwa itu dilakukan di ranah yang berbeda dengan perkembangan zaman, khususnya adanya dunia cyber, KUHP peninggalan zaman Belanda milik kita itu tidak mampu menjangkau suatu peristiwa yang dilakukan pada dunia cyber. Maka bingunglah ini penegak hukum, kemudian eksekutif rapat dan membentuk SKB, para kaum intelektual mengajukan mengajukan permohonan pada Mahkamah Konstitusi untuk judicial review. Artinya keberadaan SKB dan juga putusan Mahkamah Konstitusi itu karena pasal 310, 311 itu tidak dapat menjangkau peristiwa pidana yang berkaitan dengan 310, 311 yang dilakukan dalam dunia cyber. Apakah demikian? Apakah ada kata-kata di dalam pertimbangannya MK? Ada? Enggak, maksudnya ini adalah pandangan saya. Apakah kemudian pendapat ahli bagaimana? Baik, jadi begini ya, kalau kita sedikit saja ya, agak singkat. Undang-undang atau ITE itu kan informasi dan transaksi elektronik, sebetulnya dia dibentuk bukan terus penekanannya pada pasal 27. Kita semua tentu bisa merasakan ya, seolah-olah UITE ini hanya berkutat di pasal 27 saja, 28, 27, ya. Karena sebetulnya itu agak melenceng dari jiwa dari dibentuknya undang-undang. Sebetulnya kalau yang dimaksudkan tidak mampu menjangkau karena kejahatan cyber itu sudah sedemikian rupa berkembangnya, bukan terbatas pada pencemaran nama baiknya. Saya rasa 310, 311 dalam hal ini, sekalipun itu pencemaran dilakukan di dunia maya, sepanjang dia masih relevan dipergunakan, maka dia sah-sah saja untuk digunakan, sebab memang dia tidak ada pencabutannya dan tidak terus dengan diberlakukannya pasal
27 ITE, munculnya MK pun tidak membuat pasal 310 tidak bisa diterapkan, karena memang tidak pernah ada kata-kata itu. Baik, saya tertarik ahli yang berpendapat bahwa itu tidak ada pencabutannya. Artinya yang dimaksud ahli adalah 310, 311 itu tidak dicabut, demikian. Iya, dan juga masih relevan ya untuk diterapkan. Jika memang posisi suatu ketentuan atau yang kita dalam dunia hukum sering asas, kemudian apakah keberlakuan asas lex specialis derogat legi generalis itu kemudian apakah yang general ini harus dicabut? Menurut sepengetahuan saya, ketentuan umum ini tidak bermakna harus ketentuan umumnya dicabut, tapi karena dia memiliki aturan khusus, justru aturan khusus itulah yang berlaku. Bagaimana kemudian kalau dihubungkan, jika ahli tadi berpendapat bahwa tentang pencabutan itu tadi, apakah keberlakuan asas lex specialis derogat legi generalis itu artinya generalnya itu apakah harus dihapus? Tidak juga. Tidak juga. Tapi dalam hal ini kan mendasarkan pada MK tadi, dia tidak secara spesifik mengatakan bahwa lantas 310 tidak dapat. Kalau digabungkan dengan di penjelasan umum dari Undang-Undang ITE, memang kejahatan-kejahatan ini berkembang sedemikian rupa. Itu tidak terbatas pada pasal 27 saja, dan bahkan mungkin pembuat undang-undang pun pada saat itu tidak mengira jika UIT ini akhirnya berkutat di pasal 27 saja, tapi lebih dari itu seharusnya. Tapi kan seolah-olah selama ini akhirnya berkutatnya soal kita ngomong UITE hanya ada pasal 27 saja, gitu. Nggak, artinya begini. Mengapa saya katakan tadi bahwa ini adalah pilihan dan kewenangan dari penyidik maupun penuntut umum? Ya, karena memang ancaman hukuman di dalam pasal 310 KUHP dikaitkan dengan kualitas perbuatan, itu dia jauh lebih ringan daripada UITE gitu. Dan kenapa tadi saya mengatakan bahwa UITE itu tidak dapat diterapkan dalam konteks yang dicontohkan tadi, karena memang ada satu hal yang tidak terpenuhi. Misalnya apa? Ya, karena di 27 ayat 3 UITE itu mensyaratkan jika itu sebuah kebenaran, maka tidak dapat memenuhi delik 27. Baik, sudah disebutkan. Baik. Saya ingin minta pandangan ahli tentang sejauh mana pengertian tentunya berkaitan dengan 310, 311 pengertian tentang muka umum, sejauh mana pengertian tentang muka umum. Iya, tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa di muka umum dalam konteks 310 itu dua orang dan di tempat umum. Di tempat umum. Iya. Tapi tentu tidak menghilangkan unsur-unsur yang menyertai dan sesudahnya ya. Misal dengan sengaja memang tuduhan itu sedemikian rupa terang ya. Kata terang itu kan memang serta-merta dia lakukan agar umum mengetahui. Sejauh mana batasan tentang umum itu sendiri menurut ahli? Apakah seseorang yang tidak dikenal ataukah seseorang yang dikenal itu masuk kategori bukan umum? Jadi misalnya saya contohkan ketika kita ngobrol di sebuah kafe kopi itu, jumlahnya adalah 5 atau 6 orang dalam satu meja, itu di tempat umum, namun lebih dari 2 orang, namun tempatnya bukan tempat umum kafe tadi, tapi satu mejanya tadi itu, sehingga dia tidak masuk kualifikasi di muka umum karena kita dalam satu meja. Tapi ketika saya kemudian berorasi di meja itu mengatakan bahwa si X adalah
menggelapkan uang saya, mencuri uang saya, maka itu akan menjadi pencemaran nama baik. Baik. Ini konteksnya adalah jika itu dilakukan secara, saya katakan secara singkat adalah secara offline, kalau berorasi dan sebagainya. Iya. Sekarang saya kerucutkan kepada ilustrasi bahwa perbuatan di muka umum ini dalam konteks online. Andi kan berpendapat bahwa 310, 311 mampu untuk menjangkau meskipun itu dilakukan dalam dunia cyber kan begitu. Iya. Nah, saya ingin tahu sejauh mana konteks di muka umum dalam dunia cyber. Oh gitu. Ketika dapat diketahui oleh publik. Ketika diketahui publik, Iya. Ketika diketahui oleh publik atau orang lain, nah itu sudah masuk berarti di muka umum. seandainya orang lain yang diberitahukan itu memiliki hak untuk tahu, apakah itu tetap menjadi konteks di muka umum? Oh tidak. Oh tidak, itu tidak masuk dalam konteks di muka umum. Forumnya ya. Forumnya ya, betul. Misalnya katakanlah ini adalah forum pemilihan ketua RT. Betul. Kemudian majelis mengundang salah satu orang untuk mengetahui, saya ingin tahu ini latar belakang si X bagaimana. X ini bukan calon RT. Baik. Majulah si ABC. ABC mengatakan apapun yang disampaikan ABC tadi, ini kan dalam forum yang memang khusus untuk bahas itu. Jadi apa yang disampaikan, nah ini yang dimaksudkan demi kepentingan umum juga di situ. Saudara JPU tadi sudah membangun premis sedemikian rupa. Tentu kami tetap berpandangan positif bahwa ahli memberikan pendapatnya secara objektif. Biarlah apabila JPU untuk mempertahankan dakwaannya premisnya adalah A, tapi kami juga berhak membangun premis yang lain. Misalnya premisnya demikian. Dalam kelompok saya, dalam kelompok sekolah saya ini, saya mengadakan arisan dalam kelompok sekolah saya ini, satu kelas arisan. Di dalam arisan itu ditunjuklah pejabat-pejabatnya, tentu saja ada ketua arisan, kemudian dan lain sebagainya, ada pejabat-pejabatnya lah. Lah kemudian arisan ini diselewengkan oleh salah satu peserta arisan. Iya. Lah kemudian satu orang yang dikatakan dia adalah bagian atau orang yang ditunjuk oleh kelompok dalam arisan itu juga, tolong kamu urus ini kepada atau berbicara kepada orang yang menyelewengkan itu. Nah, terhadap hal itu dilakukanlah langkah-langkah oleh orang yang disepakati ditunjuk oleh itu. Kemudian dia katakanlah kemudian menunjuk seseorang lain atau sesepuh lain untuk minta, kalau bahasa secara tadi disomasi dan lain sebagainya. Kemudian orang yang ditunjuk ini mengupdate berbagai macam laporan yang dia sudah upayakan. Ini saya sudah kirim, saya sudah berbicara. Ini saya sudah katakanlah somasi dan lain sebagainya di grup arisan itu juga. Menurut pendapat kami, apakah itu konteksnya di muka umum? Iya. Pertama forumnya dan kapasitas dari orang yang melakukan arisan itu. Nah, grup arisan itu dibentuk tentu punya tujuan untuk mengumumkan atau membicarakan hal yang berkaitan dengan arisan tadi. Nah, berikutnya adalah kapasitas dari yang ditunjuk tadi. Misal begini, bulan ini ada tarikan sekian atau siapa yang mendapatkan arisan, tentu kan di situ kan disampaikan untuk mempermudah jalannya arisan tadi ini ya. Nah, terus ada yang bertanya ini misalnya, ngomong-ngomong duit yang terkumpul berapa ini semuanya ya? Kalau sampai sebatas itu dalam bentuk tanda tanya, dalam bentuk kalimat tanya, maka itu tidak ada permasalahan di situ. Namun jika sudah ada kata-kata bahwa misalnya, oh kemarin si X ini katakanlah bendahara ini sudah terkumpul uangnya sekian puluh juta. Nah, lantas di situ disampaikan, oh 10 juta tadi itu digunakan untuk hal-hal
yang keperluannya pribadi dari si bendara tadi. Mohon maaf Ali, saya mau jelas. Premisnya begini. Perkumpulan arisan saya adalah salah satu pengurus, katakanlah begitu. Artinya uang arisan ya saya ini yang mengumpulkan duit dan lain sebagainya. Sewaktu-waktu pada momen tertentu kemudian saya ini menghilang. Kemudian ketika dicari, dia mau kemana ini? Saya dianggap kemudian melarikan uang arisan itu. Tapi di dalam grup masih ada ya? Di dalam grup masih ada. Kemudian dari itu karena saya tidak bisa ditemukan, maksudnya secara nyata itu ditagih dan lain sebagainya, katakanlah berkelit seperti itu. Peserta arisan lain ini kemudian bersepakat, kamu tolong, kamu urus itu, kita tunjuk kamu sebagai orang yang mengerti ini, kamu coba bantu ngurus itu. Kemudian hasil daripada ngurusnya, dia melaporkan di dalam grup itu juga, saya sudah melakukan langkah ini. Disampaikan ke dalam grup yang sama, pada peserta arisan yang sama. Apakah kemudian itu masuk dalam ranah kepentingan umum? Kalau memang itu dilakukan untuk keberlangsungan arisan yang dimaksud di grup itu, bisa. Tidak termasuk. Bisa termasuk itu untuk kepentingan orang banyak dengan umum tadi itu. Baik, saya compare kemudian dengan pendapat ahli yang sebelumnya, bahwa kepentingan umum itu baru bisa dikatakan kepentingan umum kalau memang di situ saudara ahli menyampaikan tidak ada keterkaitan, tidak ada hubungan seperti ada. Jangan membanding-bandingkan dengan ahli yang lain. Ya, saudara punya pendapat menurut ahli A, ini ahli yang dengan keterangannya sehubungan dengan Baik. jangan dibanding-banding. Tapi tidak membandingkan sama sekali terhadap pendapat ahli lain, tapi dengan pendapat beliau sebelum dari pendapatnya ini tadi. Ini yang saya coba untuk konsistensi. Ahli berpendapat tetap seperti A atau kemudian berubah menjadi B ini. Kita menghormati masing-masing pendapat ahli. Benar. Ya, saudara mengetahui pendapat A begini, ya sudah itu pendapat dia. Ahli menurut yang sudah sampaikan. Ahli ini ditanyakan saja sebatas keahlian. Beda kalau di kampus, menurut teori ini dibandingkan dengan teori ini bagaimana? Seperti itu, ya. Baik, kami coba lari ke pertanyaan lain saja ya. Dilanjutkan rekan sebentar ya. Tadi ahli sudah menerangkan sekalipun yang pada intinya, tolong dikoreksi kalau saya salah. Yang pada intinya sekalipun perbuatan pencemaran itu terjadi di dunia maya, masih dapat dikenakan terhadap pasal 310 dan 311. Mohon koreksi kalau saya salah. Iya. Betul. Saya hanya ingin tahu pendapat ahli. Tadi rekan penasihat hukum juga sudah mengutip sedikit pertimbangan Mahkamah Konstitusi. Saya ingin mengutip lagi pertimbangan lebih detail dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 50 PUU Romawi 6 2008. Di sini Mahkamah Konstitusi berpendapat, dapatkah perkataan unsur diketahui umum di muka umum dan disiarkan dalam pasal 310 ayat 1 dan ayat 2 KUHP mencakup ekspresi dunia maya, memasukkan dunia maya ke dalam pengertian diketahui umum di muka umum dan disiarkan sebagaimana dalam KUHP secara harfiah
kurang memadai, sehingga diperlukan rumusan khusus yang bersifat ekstensif, yaitu kata mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diakses. Kemudian dikaitkan dengan pendapat Mahkamah Konstitusi tadi, apakah menurut pendapat ahli perbuatan yang dilakukan di sosial media melalui dunia maya masih bisa dalam hal ini mengenai unsur di muka umumnya masih bisa dikenakan terhadap pasal 310 dan 311 jika perbuatannya terjadi di dunia maya? Ya, tadi sudah saya sampaikan, pendapat saya sih mengatakan masih bisa karena masih relevan ya. Jadi ibarat contoh yang klasik dulu itu kan ketika belum ada undang-undang ITE itu kan dicontohkan apakah KUHP itu bisa menjangkau perkembangan zaman ketika nantinya semuanya serba komputerais. Dicontohkan oleh Pak Mulyatno waktu itu bahwa orang mencuri jemuran itu yang mana jemuran di dalam rumah, dia di luar rumah, dia tidak bisa menjangkau tangan itu. Dia pakai sebuah alat gala, kayu panjang untuk mengambil jemuran itu. Secara faktual yang mengambil jemuran itu bukan tangan si pelaku, tapi alatnya tadi. Nah, sama dengan ini. Jadi internet itu adalah medianya saja, tapi tidak menghilangkan substansi perbuatan pidananya, gitu kan. Dan sekali lagi, UIT itu kan kenapa kok akhirnya dibuat khususnya di dalam pasal 27 dan diberi hukuman yang lebih berat? Karena pertimbangannya begini. Ketika pencemaran dilakukan di dunia cyber itu maka akan meninggalkan jejak, rekam jejak gitu. Sehingga sampai turunannya pun bisa mengetahui. Nah, beda kalau bukan di muka umum gitu ya, secara offline langsung. Namun demikian sekali lagi itu tidak menghilangkan bahwasanya pasal 310 dan diterapkan selama pembuktiannya masih bisa dibuktikan dan relevan, maka saya katakan bisa 310 gitu. Itu pendapat saya ya. Jadi kami hargai pendapat masuk ke unsur pasal 310 dan 311. Apakah perbuatan seseorang yang mengancam untuk mencemarkan seseorang bisa dikenakan ke dalam pasal 310-311? Contoh, misal saya mengancam rekan saya, si A, si A, kalau kamu tidak membuat ini, kalau kamu tidak begini, maka saya akan cemarkan nama baik kamu. Apakah ancaman seperti itu dapat dikategorikan dalam pasal 310 dan 311? Pertama begini ya, sebetulnya mungkin menurut saya perdebatannya bukan bisa atau tidaknya 310 diterapkan untuk perbuatan yang terjadi di dunia maya ya, tapi lebih tepatnya unsurnya saja. Apakah unsur pasal 310 mampu diterapkan untuk mengenai kejahatan yang ada di dunia maya? Oh maaf, bukan itu. Iya, nanti akan saya jawab di situ. Artinya begini, ketika unsur 310 pada nantinya tidak bisa mengenai perbuatan itu, ya maka memang perbuatan yang dipersoalkan tidak memenuhi unsur 310. Bukan karena tidak bisa diterapkan pasalnya, bisa, cuma ketika tidak bisa ya karena memang tidak memenuhi unsur pasal 310. Misal paham yang mana? 310 itu kan apapun kan didesain untuk kejadian secara offline. Lah ini di online, oke. Kira-kira unsur yang mana yang terpenuhi? Nah, begitu. Pertanyaan saya tadi mengenai ancaman. Iya. Apakah suatu ancaman kepada seseorang
Iya. untuk mencemarkan nama baik. Ini kita belum bicara tentang pencemaran. Oke. Ancaman untuk melakukan pencemaran. Misalnya saya mengatakan kepada rekan saya, kalau kamu tidak ngasih uang ke saya, mengembalikan uang saya akan sebarkan istilahnya, saya akan sebarkan berita ini kepada orang lain. Apakah ancaman seperti itu yang saya lakukan kepada rekan saya dapat dikenakan pidana? Kalau pengancaman bisa, pengancaman ya. Iya, pengancaman bisa dipidana. Ancaman untuk, maksudnya ancaman untuk mencemarkan, bukan ancaman dengan kekerasan, bukan saya pukul kamu, bukan. Kalau kamu tidak ini, maka saya akan sebarkan aib kamu ke orang lain. Iya, cuman itu maksudnya ya mungkin ini agak mispersepsi ya, karena begini. Ada khusus pasal pengancaman di dalam pasal 368, 369 ya. Cuman pengancaman itu tidak sekedar ancamannya saja yang dipidana, mengancam untuk menyerahkan sesuatu. Salah satunya dengan membuka aib tadi itu. Kalau kamu tidak kasih uang ke saya atau tidak kasih uang ke A, si B, si C, maka akan saya buka, maka akan saya cemarkan. Nah, gitu. Pertanyaannya, apakah ancaman itu bisa dikenakan pasal 310, 311? Oh, tidak bisa. Tidak Kalau bisa. ancamannya saja, Kalau hanya ancaman-ancaman tidak bisa dikenakan pasal 311. tidak bisa. Cukup yang mulia. Tapi di dalam dakwaan ini tidak ada kata-kata pengancaman, ya. Ini kan di sini kan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan melakukan sesuatu, ya. Tidak ada kata-kata pengancaman. Ya, ini dari penasihat hukum sudah. Ini kan sekarang pertanyaannya begini, ahli. Yang tadi sudah dibahas tentang masalah undang-undang umum secara khusus ya. Iya. Dan tentang masalah pasal-pasal. Jadi kalau seseorang ya kemudian membuat suatu somasi, Iya. ya, kemudian dia dilaporkan. Ya. Lalu muncullah apa yang ada di dalam WhatsApp. Pertanyaannya sederhana sekali, tidak ada pertanyaan. Apakah somasi itu juga bisa dipidana? Somasi sendiri tidak bisa ya. Tidak bisa. Kemudian ada laporan, ya. Jadi kan urut-urutannya somasi, pengaduan, ada yang berarti yaitu WhatsApp. Iya. Nah, kalau somasi tidak bisa dipidana, terus terhadap pengaduan itu, menurut ahli, kemana larinya? Apakah juga mengambil dari somasinya itu, kemudian ditarik daripada pemberitaan seperti yang ada di dalam WA, Ya. bagaimana? Nah, ketika somasi tadi disebarkan ya, Somasinya disebarkan. dengan catatan penyebarannya itu agar terang diketahui oleh khalayak ramai, sehingga substansi dari somasi itu mencemarkan nama baik. Itu melihatnya dari sisi situ hukum pidananya ya. Jadi jika memang terang bahwa somasi disebarkan agar memang si orang yang tersomasi tadi itu menjadi tercemar namanya. Ya, soalnya ini kan menariknya begini, somasi itu kan bisa dua hal ya. Betul. Memberitahu, Memberitahu. ada sesuatu yang dituduh Jadi, mereka yang ya. melakukan. Ya. Kemudian ada juga somasi yang memberikan nuansa tidak nyaman, Betul. ya. Betul. Kemudian ada laporan pidana itu pengaduan. Betul. Berarti secara tidak langsung bisa menimba satu perspektif bahasa situasinya bisa pidana berangkat dari situ pintu masuknya ya. Iya.
baru ada pemberitaan melalui WhatsApp atau melalui media. Betul. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya yang kedua, informasi itu kan ditujukan secara umum, tidak ditujukan pada si A, si B, si C. Misalnya itu ya. Iya. Nah, apakah kalau tidak secara umum, misalkan secara grup saja, Iya. kan grup, Iya. kan berarti tidak secara umum, atau tidak secara umum kalau grup? Grup kalau memang tidak termasuk teman akrab, tidak grup yang khusus dibuat untuk kepentingan tertentu, maka dia bukan masuk kategori grup umum yang mulia. Itu Tapi ya. kalau memang dia dibentuk untuk tujuan tertentu, maka itu grup terbatas pada ya kalangan itu saja. Dan antara masing-masing person atau anggota di grup itu memang saling kenal. Itu menurut pendapat ahli ya. Betul ya, mulia. Nah, dan yang terakhir, sekarang kan pertanyaannya begini. Ini kan ada kata-kata seperti yang ada dalam surat Al, mungkin Anda sudah baca ya. Iya. Ini masuk dalam kategori umum enggak? Grupnya atau Nah, artinya pemberitaannya itu, Iya. itu masuk dalam kategori umum. oh pemberitaan dalam somasi dia mulia. Karena di somasi itu tertera 3 nama yang tersomasi, maka saya berpandangan bahwa itu terbatas pada 3 orang saja. 3 orang saja. Betul. Nah, sekarang kata-kata diketahui oleh umumnya di mana? Ketika somasi itu dimasukkan atau diuploadkan ke dalam grup yang mana di situ grup itu memang beraspek secara umum, masuk kualifikasi umum. Nah, kita kembalikan lagi kepada syarat pengenaan 310 yang mulia. Tuduhannya ada dan di muka umum. Tidak 310 KUHP jika memang grup itu tidak terkualifikasi sebagai grup umum. Misal itu grup ini dimaknai, oh ini grup khusus, ya maka tidak termasuk di situ yang mulia. Karena memang syaratnya 310 demikian yang mulia. Oke. Ahli, saya masih membingungkan antara somasi dengan tuduhan. Iya. Somasi tadi saudara mengatakan bahwa teguran. Teguran yang mulia. Nah, tadi saudara berpendapat juga somasi tidak masuk dalam pidana. Betul. Iya. Betul. Sekarang somasi tidak masuk dalam pidana, itu teguran kepada lawan gitu ya. Betul. Somasi Karena memang di dalam teguran. somasi disebutkan Ya, malah itu pihaknya. ya syarat kalau di perdata syarat untuk manifestasi kan gitu ya. Betul. Nah sekarang kalau itu bukan tuduhan dan dalam tanda petik bahwa teguran atau somasi itu bukan tuduhan. Iya. Yang dimaksud di dalam pasal 310 adalah tuduhan. Tuduhan sesuatu hal. Somasi bukan termasuk tuduhan. Gitu ya? Bukan. Bukan ya. Nah sekarang kembali ke umum. Sekarang tadi saudara menyatakan ada grup umum dan grup khusus. Iya. Untuk diketahui dalam kategori diketahui oleh umum, Iya. nah, atau begini, apa beda grup umum dengan grup khusus? Grup khusus itu berarti memang grup itu dibentuk khusus untuk membicarakan sesuatu atau misalnya begini yang mulia. Saya ini sebagai direktur lembaga hukum. Para pemagang saya ada 25 mahasiswa saja. Yang ada di grup itu saya, bendahara saya, sekretaris dan 25 mahasiswa. Ini grup khusus kalau saya bilang, karena memang terbatas pada semua yang in charge di LBH, FHUNER tadi. Iya. Kalau grup umum, Nah, kalau grup umum maka ya di luar itu yang mulia. iya. Contohnya ada. Nah sekarang kalau itu, nah tadi kan sudah kita pendapat ahli bahwa somasi itu bukan tuduhan gitu ya. Iya. Nah surat somasi itu Iya.
di-upload atau di posting di grup. Iya. Nah, kita tinggalkan dulu antara grup khusus dan umum ya. Betul. Nah, diposting di grup yang notabene itulah grup kalau tanda petik ya khusus untuk orang-orang yang tertentu gitu ya. Saya katakan tertentu yang masuk dalam di grup admin itu. Betul. Apakah itu masuk umum? Nah, begini yang mulia. Somasi itu kan tentu ada tujuannya yang mulia. Sebentar dulu, kita ke umum atau khusus? Apakah biar nggak saya tanya ke sini jawabnya kembali ke somasi. Iya. Ya, tadi. Nah, apakah itu termasuk umum di grup? Grup itu kan ada admin, kan? Iya. Admin, nah, anggotanya contoh ada banyak 5 orang. Iya. Nah, dipostingnya di situ. Nah, diposting di situ. Apakah itu termasuk diketahui untuk umum? Untuk diketahui umum atau diposting di situ? Iya, untuk diketahui oleh Umum. semua yang di grup itu yang mulia. Iya. Iya. Kembali sekarang kan khusus kita buat grup khusus 5 orang. Iya. Iya. Dipostingnya di situ. Iya. Nah, apakah ini dapat dikatakan agar diketahui umum? Nah, ya ini sebentar yang mulia. Saya mau izin yang mulia. Nah, Jadi begini yang mulia. Grup khusus dibentuk untuk hal yang khusus. Misal saya pakai contoh yang memang saya lakukan saat ini adalah itu grup LBH. Maka di dalam grup LBH itu khusus membicarakan kasus-kasus mana yang sedang akan naik, mana yang belum akan naik, termasuk hari ini yang datang ke kantor siapa dan segala macam. Khusus membicarakan itu. Manakala saya ada permasalahan pribadi dengan bendahara saya somasi bendahara saya, namanya Via, Ibu Via. Saya somasi dia untuk mengembalikan uang yang telah dia kuasai. Saya sebut nama Via. Itu kan in person yang mulia. Saya somasi dia, tapi software yang saya masukkan ke dalam grup sehingga semua anggota grup mengetahui permasalahan Sabta dengan Via tadi yang mulia. meskipun anggota grup itu tahu uang termasuk ke pemilik anggota. Contoh uang-uang itu kan dari anggota 5 grup itu dong. Juga. Nah sekarang kan 5 grup itu berlima. Iya. Itu kan ada bendara, ada ketua. Itu tadi seperti contohkan. Sekarang ini kalau uang-uangnya kan dari 5 orang ini, gitu contohnya ya karena anggota grup. Iya. Nah sekarang ada bendahara ini kasar lah memegang uang. Ditanya oleh ketuanya, kamu pegang uang, mana uang itu? Ditanya di dalam grup. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah ya. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah dalam grup ya. Tidak ada masalah. Kalau chatting pribadi ya nggak apa-apa ya. Iya. Karena Tidak ada masalah. kalau somasi itu tidak diketahui umum, ini somasi kan biasa dilakukan di hal perdata. Betul. Bersurat toh, Betul. surat umum pun tahu nggak apa-apa kan gitu ya. Kondisi yang mulia. Kondisi. Tadi misalnya saya contohkan grup ini ya, yaitu si saya ketua, sekretaris, bendahara dan juga 5 orang atau 20 orang anggota pemakai ini. Lantas saya bertanya kepada si bendahara ini, bendahara, uang ini kemana? Itu sah-sah saja. Tapi kalau di situ satu dengan bendahara, Via, kamu pakai uangnya untuk beli bla 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 bla. Nah, saya sudah menuduhkan sesuatu yang mulia. Ya, sebentar. Ya. Kalau ke situ kembali ke antara somasi dengan tuduhan, kan begitu? Ya. Nah, kalau itu semacam teguran atau somasi tidak masalah kan Ya. begitu. Ya. Kalau itu menuduh, ya sudah kena. Kalau menuduh ya. Ya. Nah itu kembali ke makanya saya batasi antara somasi dengan menuduh, terus diketahui umum. Itu Betul. saya batasi pertanyaannya ya. Diketahui umum itu kan dalam grup tidak masalah kecuali umum. Ya. Di posting di kalau nggak salah saya agak gaptek di FB gitu ya. Ya. Semua tahu di IG, semua tahu itu umum. Itu Ya. mungkin Betul. memang tadi di kita masing-masing punya pendapat, ya ahli berpendapat, dengan satu berpendapat kita tidak usah bertengkar di sini, semuanya punya pendapat begitu ya. Oke, tapi pendapat saudara saya garis bawahi, saya luruskan dan enggak terjadi ketimpangan, gitu ya. Oke, terima kasih. Mungkin terdakwa ada pertanyaan seputar ahli ya.
Ada? Ya. Tapi kalau tidak ada sumber ahli sudah bertanya melenceng, saya akan. Ya artinya jangan ke perkara. Ya sebatas dia sebagai ahli. Mohon izin yang mulia. Sebelum ahli melanjutkan pertanyaan, kami minta supaya ahli kalau bertanya melalui yang mulia. Jadi kami tidak memperkenankan terdakwa bertanya ke ahli secara langsung yang mulia. Oke. Ya kita lihat dulu pertanyaannya. Ya, silakan kalau mau ditanyakan. Terima kasih. Saya hanya saya tertarik tadi ilustrasi tadi di dalam pembicaraan kemudian pemilu tadi yang dari ahli ilustrasi itu merupakan domain khusus. Betul, betul Bapak. Betul. Di dalam hal ini, apabila di dalam suatu grup WhatsApp yang bernama Forum Sabi, di mana di situ diumumkan adanya arisan dan lain-lain. Jangan masuk perkara tidak bagus, jangan. Nanti di Ya, jadi kalau umpamanya di dalam grup itu ada anggota suatu arisan misalnya, kemudian untuk menjawab dari anggota itu juga anggota di dalam grup WhatsApp tersebut, dan kebetulan diketuai arisan adalah ketua forum WhatsApp tersebut di dalam kelompok tersebut dan maupun kelompok arisan tersebut. Bahkan istilahnya orang yang disomasi tadi ada di dalam WhatsApp group tersebut. Ya, jadi apakah di dalam hal tersebut itu merupakan domain khusus atau dinilai umum? Terima kasih. Iya. Sebentar, ini kan pertanyaannya sama tadi sudah terjadinya. Ini aja, nanti kalau memang belum paham saya kasih sebutnya ya. Kita mau mengerti. Tadi kan pertanyaan mungkin saudara tidak menyimak ya. Ada lagi pertanyaan yang lain? Cukup yang cukup ya. Ini masalahnya ahli ya. Jadi kalau ahli ya mungkin belum bisa memberikan satu pencerahan mungkin. Ya. Ini keterangan ahli bagaimana ya mungkin tidak benar kita bukan ahli ya. Oke Pak, ya. Ahli berkaitan tadi dengan surat somasi ya, yang di-share tadi ada menyampaikan di grup FSH, ada menyampaikan di grup Aisan. Pada intinya, kalau kami berkesimpulan terhadap somasi itu ada yang tidak benar. Kemudian pertanyaan kami, siapakah yang dimintakan pertanggungjawaban pidana? Pertama, apakah yang membuat surat somasi? Apakah yang mensupport data sehingga ada di dalam surat somasi? Atau yang men-share surat somasi tersebut baik ke person, ke orang lainnya maupun kepada grup WhatsApp? Yang men-share. Pertanggungjawaban pidananya yang men-share. Jadi siapa yang men-share itulah yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Bukan yang membuat dan juga bukan yang mensupport data. Tidak. Sebentar, ini tidak menyimpulkan tapi pendapat ahli. Iya. Jangan diarahkan ke kesimpulan. Pendapat. Ya pendapat. Jadi yang men-share. Iya. Cukup yang. Cukup. Ada lagi? Satu yang mulia agar mengkonter. Men-share ini kan luas. Ini share khusus di grup. Iya. Saya bacakan tentang SKB. Iya. Pendapatnya bagaimana? Bukan merupakan delik penghinaan dan garis miring atau pencemaran nama baik dalam hal konten disebarkan melalui sarana grup percakapan yang bersifat tertutup atau terbatas, seperti grup percakapan keluarga, kelompok pertemanan antar kelompok profesi, grup kantor, grup kampus atau institusi pendidikan. Grup khusus tidak. Khusus dan terbatas tidak. Artinya ahli tetap mendapat dengan SKB. Oh iya. Oke, cukup dong.
Terima kasih kehadirannya ahli ya, selamat bertugas ya. Ya ini pendapatnya, kalau terdakwa tidak ngerti pendapat ahli ini bagaimana ya, kita belajar semuanya. Oke, silakan di tengah Pak Usman. Ini kan hari Rabu, ahli masih satu lagi dari penutupan. Mohon izin yang mulia, karena sudah kita sepakati bersama, kami adalah hal yang terakhir hari ini. Hari ini. Siap. Namun apabila kami masih dikasih kesempatan, karena ahli yang kami hadirkan ini kan dosen yang mulia, jadi tidak serta-merta waktunya itu terluang dengan leluasa. Jadi hari Senin tanggal 6 ahlinya kebetulan menguji tesis. Ya, jadi jika kami masih dikasih kesempatan, kami minta Rabu depan. Kalau waktu kami sudah habis, kami nyatakan cukup. Cukup ya. Jadi kita kan apa yang sudah disampaikan Penuntut Umum hari ini terakhir. Kalau kata namun itu kan prosesnya jauh. Ya. Jadi kita berkesempatan nanti hari Senin ada ahli dari penasihat hukum. Ada berapa orang? 1 orang. Ya, kita tuntaskan tanggal 6 Senin itu saksi adil cas sekaligus keterangan terdakwa. Ahli kan? Ahli satu fakta 2. Ahli satu fakta 2. Ya, coba kita batasi waktu ya. Tapi boleh kalau mau dihadirkan, kita batasi tanggal 6. Nanti masalahnya ini kan mau bulan Desember. Jadi kita mau semuanya harus kita tuntaskan, kita putuskan awal-awal Desember. Kemudian tanggal 13 tuntutan pidana dari penuntut umum. Bisa ya penuntut umum tanggal 13 ya. Tanggal 13. Kemudian pembelaan dari penasihat hukum tanggal 20. Tanggal 15 ya. Bisa tanggal 15. Enggak, tuntutannya tanggal 13. Baik. Bisa. Pembelaannya 15. Untuk pembelaan dan selebihnya kami bisa yang mulia, namun mohon perkenan kami untuk menghadirkan saksi fakta berikut ahli di hari Rabu yang lalu. Enggak, kemarin kan kita sepakat semua. Iya. Maksud kami begini, jika minggu lalu kemudian ada peluang dari jaksa penuntut umum di hari Senin dan Rabu, maka untuk hari Senin itu ahli sudah kami konfirmasi untuk hari Senin itu memastikan tidak bisa karena berkaitan dengan kegiatan ilmiah beliau. Jika memang berkenan, masalahnya ini benturannya sama tuntutan ini loh. Ya, karena kalau misalnya tanggal 8, ya, tanggal 6 dan 8, pertanyaannya bisa nggak penuntut tanggal 13 tuntutan? Nah, kan terlalu mepet kan? Gimana menurut penasihat hukum? Bukan hilang haknya, maksudnya gini loh. Kita ini kita sepakati karena Desember ini kan kita berusaha untuk semuanya sudah kita putus. Jadi kalau cuti itu nyaman semuanya. baik kemudian mendasarkan kepada hasil kesepakatan kami mengupayakan semaksimal mungkin. Apabila memang di minggu depan kami tidak dapat, mungkin bisa dianggap bahwa bukan hilang, tapi dianggap telah kami tidak menggunakan hak itu. Jika memang Taruhannya tuh begini, kalau memang belum bisa hadir ahli, kita dengarkan dulu keterangan terdakwa tanggal 6 ya, kan bisa ya sambil menunggu nanti tanggal 8 sampai kita sudah apa-apa gitu ya. Jadi ada yang persidangan ini berlanjut gitu ya. Oh iya. Atau kita tanggal 7 ya, karena hari Senin kita rapat di lantai 6, biasanya sampai siang.
bisa hari Selasa, Pak Usman, saya dan nanti struktur. Nah, kita ini kan Selasa kosong, ya karena Senin kan kita habis di apabila ada. Selasa ini kita kosong. Kalau memang ahli bisa dari penasihat hukum, bisa sebagai terdakwa, kita periksa, kita tuntaskan sampai sore nggak apa-apa. Baik. Ya. Jadi nanti kesempatannya untuk membuat tuntutan tanggal 13, ya. Jadi kalau ini sudah dari penasihat hukum, nah ini kan dari penuntut umum sudah menyatakan tidak ya. Nah, gitu Pak penasihat hukum ya. Pak Usman, kita sidang lagi tanggal 7. Ya, karena memang belum ada ahli, artinya saksi fakta juga belum ada. Nah, ini kita tuntaskan semuanya. Ya, paham ya? Dari penuntut umum, penasihat hukum, terdakwa ya. Ada yang disampaikan? Cukup ya? Ya, kita tunda pada hari Selasa tanggal 7 November 2023. Sidang selesai dan ditutup.